Pemirsa, sayap militer Hamas menyerang pasukan dan kendaraan militer Israel di Khan Yunis. Hamas menyebut serangan ini sebagai bukti kegagalan mesin propaganda Zionis mematahkan semangat juang rakyat Palestina. Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengklaim telah melakukan serangan terhadap pasukan dan kendaraan militer Israel di selatan Gaza. Sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan para milisinya menyerang kumpulan tentara dan kendaraan Israel di wilayah Al-Badaw utara kota Khan Yunis. Serangan ini terjadi sehari setelah Hamas mengatakan telah membunuh seorang tentara Israel dan menyita senjatanya. Hamas menyebut serangan ini sebagai bukti kegagalan mesin propaganda Zionis mematahkan semangat juang rakyat Palestina. Hamas menegaskan bahwa upaya Israel untuk menggusur warga dan membersihkan wilayah secara etnis justru memperkuat tekad rakyat Palestina. Meski dalam konflik intens, Hamas masih mampu melancarkan serangan strategis terhadap kekuatan tempur Israel. Menurut Hamas, kehancuran kendaraan tempur Zionis bukan hanya kerugian militer, tetapi merupakan simbol ketahanan dan harapan rakyat Palestina. Pemirsa, Israel lagi-lagi melakukan aksi brutalnya di Gaza. Militer Israel membunuh 15 warga Palestina yang tengah mengantri obat-obatan di depan klinik Gaza Tengah, Palestina. Dari 15 orang yang tewas, 8 diantaranya merupakan anak-anak. Pemirsa, serangan udara pada Kamis pagi waktu setempat di klinik kesehatan terjadi ketika para pasien tengah berkumpul dan mengantri di luar klinik untuk mengantri obat-obatan. Video yang tersebar menunjukkan kondisi usia serangan. Maksud kami kondisi usai serangan, sejumlah orang dewasa dan juga anak-anak tergeletak di jalan. Beberapa terluka parah dan yang lainnya tidak bergerak. Rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah menyampaikan 15 warga Palestina termasuk 8 anak-anak dan juga 2 wanita tewas dalam serangan tersebut. Kelompok bantuan Project Hope, pengelola klinik Ian berbasis di Amerika Serikat, mengatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional yang nyata. Sementara militer Israel mengatakan serangan itu menyerang seorang anggota Hamas. Pemirsa, Hamas berduka atas 2 warga Palestina yang dibunuh pasukan Israel di tepi barat. 2 warga tersebut sebelumnya terlibat serangan penusukan sebagai aksi balasan atas kejahatan perang pasukan Israel terhadap rakyat Palestina. Hamas menyampaikan 2 serangan penusukan terjadi terhadap tentara Israel di desa Rumanah dekat Jenin dan juga di persimpangan permukiman Gus Etzion. Serangan dilakukan sebagai balasan atas pembantaian, pembunuhan dan juga serangan brutal yang terus berlanjut yang dilakukan oleh tentara Zionis dan milisi pemukim ilegal. Hamas pun berduka atas syahidnya 2 warga Palestina yang ditembak oleh tentara Israel. Pemirsa, sebelumnya dilaporkan seorang tentara Israel terluka parah dalam serangan penusukan di tepi barat diduduki dekat permukiman Gus Etzion yang juga menewaskan 2 tersangka penyerang. Pemirsa, pemukim ilegal Israel membakar gereja dan juga makam kuno di Taibeh, tepi barat. Para pemukim ilegal ini telah berulang kali menyerang desa Kristen terakhir di tepi barat Palestina. Para pemukim Israel kembali menyerang Taibeh, sebuah desa Kristen terakhir di tepi barat Palestina. Aksi keji para pemukim Israel tersebut berlanjut dengan membakar sebuah gereja dan pemakaman kuno. Warga setempat pun berupaya datang dan memadamkan gereja dengan alat seadanya. They came and they burning a fire. They burned the fire, and our young people they come and protect and turn off the fire. So this is the new panorama for us. This is the new things for us. This is not happened since years. احنا بنعاني معاناة كبيرة من المستوطنين. احنا مساحة بلدنا 24,000 دنم. 18,000 دنم احنا ممنوعين ان ندخلها في الايام هاي.
Ironisnya, aksi brutal Zionis Israel ini sudah berulang kali dialami warga desa Taibeh di tepi barat. Gaza terancam menjadi kuburan massal. Para dokter di Gaza berjuang menahan maut yang mengepung para pasien mereka. Kekurangan bahan bakar kini menjadi ancaman mematikan bagi Rumah Sakit Al-Shifa, pusat medis terbesar di Gaza. Jika pasokan tidak segera masuk, rumah sakit ini akan tenggelam dalam kegelapan total dan lumpuh total di saat agresi brutal Israel masih terus membunuh tanpa henti. Para dokter di Gaza berjuang menahan maut yang mengepung para pasien mereka. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Bursh, menegaskan ancaman kali ini bukan roket atau bom, melainkan pengepungan yang mencegah bahan bakar masuk. Sementara Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya, juga memperingatkan bencana kemanusiaan besar akibat krisis bahan bakar. Tanpa pasokan, layanan rumah sakit, pabrik pengolahan air, hingga jaringan distribusi air terancam mati total. Penyaluran bahan bakar secara terbatas dan terputus-putus memperparah kondisi kritis ini. WHO mencatat lebih dari 600 serangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza sejak awal serangan Israel. WHO menggambarkan sistem kesehatan Gaza sudah diambang kehancuran akibat kelangkaan bahan bakar, minimnya pasokan medis, dan arus korban yang terus berdatangan tanpa henti. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Hamas dimiliterisasi. Pembebasan Gaza tidak lagi cukup, tetapi Netanyahu ingin Israel kembali menduduki Gaza. Serangan Israel masih berlanjut hingga hari ini Jumat waktu setempat. Tentara Israel kali ini menyerang klinik di daerah Deir al-Balah, Palestina. Akibat serangan ini, sebanyak 17 orang meninggal dunia. Namun dalam perundingan gencatan senjata Israel dan Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru meminta Hamas didemiliterisasi. אמרתי להם שאנחנו מנסים כרגע להשיג שחרור של חצי מהחטופים החיים והחללים תמורת הפסקת אש זמנית של 60 יום. בתחילת הפסקת האש הזאת ניכנס למשא ומתן על סיום המלחמה באופן קבוע, זאת אומרת הפסקת אש קבועה. כדי שנשיג את זה, הדבר הזה צריך לעשות בתנאים המינימליים שאנחנו קבענו. החמאס מניח את נשקו, עזה מפורזת, אין יותר יכולות שלטוניות או צבאיות של החמאס. אלה תנאי היסוד שלנו. Menurutnya, gencatan senjata harus dimulai dari pelucutan senjata Hamas. Netanyahu dan pejabat Israel lainnya menolak tarik mundur tentaranya dari Gaza. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.